Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Husna, NIM 1803515. Saya akan mempresentasikan outline pada mata kuliah seminar kimia. Nah, berdasarkan dari jurnal atau artikel yang saya dapatkan, yaitu sebanyak 15 jurnal atau artikel, maka didapatkan suatu judul yaitu aktivitas antioksidan antosianin dalam etanol kulit buah naga super merah atau Hilocereus costarincensis dan pucuk merah atau Syzygium oleana. Nah, dari judul tersebut didapatkan suatu keyword atau kata kuncinya. Yang pertama ada antioksidan, yang kedua antosianin, yang ketiga ekstraksi, yang keempat ada buah naga, dan yang kelima pucuk merah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai keyword yang terdapat pada judul tadi. Yang pertama ada buah naga. Pada buah naga ini saya akan menjelaskan mengenai general statement atau gambaran secara umum mengenai buah naga ini, seperti dari mana asal buah naga ini, apa genom atau jenis dari buah naga ini, dan sebagainya. Kemudian ada chemical composition atau komposisi kimia yang terdapat pada buah naga, seperti berapa kandungan karbohidrat yang terdapat pada buah naga ini, protein, dan sebagainya. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai manfaat dari buah naga. Selanjutnya yaitu pucuk merah. Pada pucuk merah ini akan dijelaskan mengenai general statement atau gambaran secara umum mengenai pucuk merah ini, seperti dari mana asal pucuk merah ini, apa genomnya, bagaimana ciri-cirinya, dan sebagainya. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai chemical composition atau komposisi kimia yang terdapat pada pucuk merah ini, dan juga manfaat dari pucuk merah ini. Kemudian antosianin. Nah, pada materi tentang antosianin ini, saya akan menjelaskan mengenai general statement atau gambaran secara umum mengenai antosianin ini, seperti apakah itu antosianin, apa saja kegunaannya, bagaimana strukturnya, dan sebagainya. Kemudian akan dijelaskan juga apa sih manfaat dari antosianin ini. Selanjutnya yaitu antioksidan. Nah, pada antioksidan ini akan dijelaskan juga mengenai general statement, sama seperti materi yang lain, yaitu tentang gambaran umum mengenai antioksidan ini. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai apa sih itu antioksidan, apa sih kegunaan dari antioksidan tersebut, dan juga jenis-jenis dari antioksidan ini. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Pada materi ekstraksi ini juga dijelaskan mengenai general statement atau gambaran secara umum mengenai ekstraksi ini. Seperti apa itu ekstraksi, metode ekstraksi itu ada beberapa macam, dan sebagainya. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari ekstraksi. Selanjutnya, masih pada bab yang sama, yaitu bab 1, yaitu mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji aktivitas antioksidan antosianin yang terdapat pada kulit buah naga dan juga pucuk merah. Dan juga di tujuan yang lain yaitu untuk mengetahui kadar antosianin yang terdapat pada kulit buah naga tersebut dan juga pucuk merah tadi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yaitu pembaca dapat mengetahui bagaimana aktivitas antioksidan yang terdapat pada buah naga tersebut dan juga pucuk merah tadi, dan juga kadar antioksidan antosianin yang terdapat pada buah naga dan juga pucuk merah tadi, dan juga sebagainya. Selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu tentang kajian teori. Untuk kajian teori yang pertama, yaitu tentang antosianin, yang pertama akan dijelaskan mengenai general statement-nya. Nah, general statement, perbedaan antara general statement yang terdapat pada bab 2 dan juga bab 1 itu, yaitu pada bab 2 ini akan dijelaskan secara rinci dibandingkan dengan bab 1 tadi. Kemudian ada kegunaan dan manfaat dari antosianin ini sendiri. Selanjutnya ada struktur dan sifat dari antosianin, seperti apa sih penyusun dari antosianin ini, bagaimana bentuk struktur dari antosianin ini, dan sebagainya. Kemudian ada kadar dan juga metode dari antosianin. Untuk kadarnya, saya akan menjelaskan berapa banyak kadar antosianin terdapat pada tumbuhan atau buah-buahan, dan juga metode apa yang cocok untuk menentukan antosianin ini yang terdapat pada tumbuhan dan juga buah-buahan yang terdapat pada artikel
ataupun jurnal yang saya dapatkan. Nah, di sana saya akan membandingkan berapa kadar juga metode apa yang digunakan. Selanjutnya yaitu antioksidan. Nah, pada bagian antioksidan ini sama seperti antosianin tadi, pada bagian general statement-nya dan juga sebagainya dijelaskan secara rinci pada bab 2 ini. Kemudian untuk kegunaan atau manfaatnya, sebagaimana yang kita tahu bahwa antioksidan ini bermanfaat untuk membantu, mohon maaf. Nah, kegunaan atau manfaat dari antioksidan ini yaitu melindungi sel-sel dari akibat dari radikal bebas. Dan akan dijelaskan secara rinci pada makalah yang akan saya buat nanti. Kemudian yang ketiga akan dijelaskan mengenai jenis-jenis dari antioksidan, terutama akan dijelaskan mengenai antosianin itu sendiri. Kemudian akan sedikit dijelaskan mengenai antioksidan yang lainnya seperti beta karoten atau yang lainnya. Selanjutnya itu buah naga. Pada buah naga ini akan dijelaskan mengenai general statement dan juga chemical composition-nya. Nah, pada materi tentang buah naga ini juga akan dijelaskan berapa kadar antioksidan antosianinnya yang terdapat pada buah naga ini, dan juga bagaimana aktivitas antioksidan yang terdapat pada buah naga ini berdasarkan literatur atau jurnal yang terdapatkan. Selanjutnya itu pucuk merah. Nah, pada pucuk merah ini sama dengan buah naga tadi, juga akan dijelaskan mengenai general statement-nya, chemical composition-nya. Nah, di sini juga akan dijelaskan berapa kadar antosianin yang terdapat pada pucuk merah ini, dan juga data itu didapatkan dari jurnal yang telah saya dapatkan. Akan dibandingkan dengan berapa jumlah kadar antosianin pada pucuk merah dan juga buah naga tadi. Selanjutnya yaitu pada materi ekstraksi, yang pertama akan dijelaskan mengenai definisi dari ekstraksi itu sendiri. Kemudian akan dilanjutkan dengan jenis-jenis dari ekstraksi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jenis-jenis dari ekstraksi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstraksi padat cair dan juga ada ekstraksi cair-cair. Kemudian yang ketiga yaitu tentang metode dari ekstraksi. Nah, metode dari ekstraksi itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam, seperti maserasi, sokalitasi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi dari ekstraksi itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada bab 3 atau pembahasan. Pertama akan dibahas mengenai ekstraksi antosianin atau hasil dari ekstraksi antosianin kulit buah naga dan pucuk merah. Nah, pada bagian hasil ekstraksi antosianin ini yaitu menggunakan metode maserasi. Kemudian yang kedua yaitu uji fotokimia antosianin. Nah, pada uji fotokimia antosianin ini dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa antosianin dengan uji warna dengan menggunakan beberapa larut. Kemudian selanjutnya yaitu uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Nah, DPPH itu sendiri merupakan diphenylpicryl-hidrazil, yaitu merupakan oksidator suatu senyawa radikal bebas yang akan menjadi oksidator kuat saat bereaksi dengan antosianin ini. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan kadar total antosianin dengan metode perbedaan pH. Untuk penutupnya atau bagian bab 4-nya akan dijelaskan mengenai kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini akan dijelaskan mengenai berapa kandungan atau kadar antosianin yang terdapat pada buah naga dan juga pucuk merah tadi. Kemudian yang kedua akan dijelaskan akan terdapat pada kesimpulan yaitu mengenai aktivitas antioksidan yang terdapat pada buah naga dan juga pucuk merah tadi, serta terdapat juga mengenai jenis antosianin apa yang terdapat pada buah naga ataupun pucuk merah tadi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.